Bab 55. Sedangkan Tommy dan teman-temannya duduk di meja sedikit ke tengah, mendekati meja utama di mana Patricia Sun akan duduk. Di depan meja sudah berisi banyak hadiah yang diberikan oleh para tamu undangan. Acara pun dimulai. Patricia menggunakan gaun putih panjang sedikit ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya, berjalan dengan anggun menuju kursi di meja utama. Bibir kecil merah miliknya menebar senyum kepada para tamu. Terlihat mata indahnya melirik ke semua tamu seperti mencari seseorang. Namun terlihat wajahnya sedikit berubah ketika dia tidak melihat orang yang dia harapkan untuk hadir. Pembawa acara memulai acara itu karena memang sudah mendekati waktunya makan malam. Setelah pembawa acara menyampaikan susunan acara, maka Patricia berdiri dengan senyum di wajahnya. Aku mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Hari ini terasa begitu istimewa untukku, karena selain usiaku bertambah, juga aku sudah menyelesaikan pendidikanku dengan nilai tertinggi, dan akan terjun ke dunia usaha secepatnya. Karena itu, aku mengharapkan kalian dapat mendukungku dalam berusaha, dengan menjadi mitra bisnis dan rekan-rekan kerjaku nanti. Semua orang bersorak sembari berteriak ingin menjadi mitra dan rekan bisnis Patricia. Patricia yang berhenti mendengar semua orang yang hadir. Setelah dia mengangkat tangannya, maka semua diam. Dia kembali berkata, "Terima kasih atas dukungan kalian semua. Sekarang sudah waktunya untuk makan malam. Maka aku akan mempersilakan untuk menikmati makanan yang ada." "Kapan kuenya dipotong?" tanya salah satu tamu. Patricia yang sudah duduk kembali berdiri menjawab, "Setelah makan malam." Kembali terdengar tamu berteriak, "Itu ada kursi kosong. Untuk siapakah?" Patricia tersenyum menjawab, "Ini untuk tuanku. Sayang dia belum hadir." Pembawa acara memotong dengan mempersilakan tamu untuk menikmati makanan yang telah dihidangkan. Di mejanya, Rejang duduk juga beberapa tamu lain yang terheran melihat cara makan Rejang yang seperti orang kesurupan. Namun para tamu itu diam saja, tidak ingin menimbulkan masalah. Berbeda dengan Tommy Han, dia mendatangi meja itu sembari berkata, "Kalian makanlah dengan santai, jangan pedulikan dia. Orang miskin mungkin hanya kali ini bisa merasakan makanan enak." Mendengar kata-kata itu, para tamu yang duduk di meja Rejang satu persatu meninggalkan meja itu, pindah ke meja yang lain. Rejang hanya tersenyum dan terus menikmati makanan yang ada di hadapannya. Seperti halnya keluarga Lee, keluarga Sun pun tidak berbeda. Mereka mengumumkan semua hadiah yang mereka terima dan dicatat di bendahara, selanjutnya dijadikan aset milik keluarga Sun. Setelah makan malam selesai, Patricia yang belum melihat Rejang berdiri lalu berkata, "Aku akan memotong kue setelah tuanku tiba. Karena dia belum tiba, maka acara potong kue akan dilakukan nanti saat dia tiba. Jadi silakan dilanjutkan ke acara selanjutnya." Pembawa acara pun mengerti lalu menyampaikan bahwa acara selanjutnya adalah pembacaan hadiah. Pembacaan itu terus berlangsung sembari menyebut asal hadiah juga perkiraan harga untuk penilaian publik yang memang disiapkan untuk semua acara keluarga Lee dan Sun. Saat hadiah dari Rejang dibacakan, Tommy pun tertawa di dalam hatinya sembari berkata, "Hadiah apa ya yang bisa orang miskin beli?" Patricia, Sinta, dan Patrick San, ayah Patricia, mendengar nama Rejang, mereka berdiri mencarinya. Penilai publik berkata, harga sekitar 500 miliar, sebuah kalung bermata berlian persegi 5. Mendengar itu, Tommy berdiri lalu berjalan ke depan, ingin menyaksikan hadiah itu. "Itu hadiah dariku, kenapa atas nama Rejang?" tanyanya. Timbul sifat liciknya karena hadiah yang dia beli hanya seharga 2 miliar. Penilai publik menatap Tommy lalu menjawab, "Nama yang tertulis di kotak adalah Rejang. Apakah namamu Rejang?" Tommy menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Bukan, namaku Tommy Han, asisten manajer keuangan di Lee Group." Jawaban Tommy memang sengaja menyebut jabatannya agar semua orang tahu siapa dia. "Mengapa engkau mengatakan hadiah ini darimu jika namamu bukan Rejang?" tanya penilai publik.
Tommy pun tersenyum menjawab, Rejang itu pelayanku. Aku memerintahkannya untuk mengemas hadiah ini. Namun tidak dapat aku percaya, dia menukar namaku menjadi namanya. Penilai publik menatap Tommy Han yang berdiri menjadi pusat perhatian dari semua tamu termasuk Patricia dan Sintasan. Apakah engkau memiliki bukti bahwa hadiah ini darimu? Tanya penilai publik. Tommy yang masih tenang tersenyum melampaikan tangannya kepada keempat tamannya. Siapa Rejang itu? Tanyanya ketika teman-temannya sudah berdiri di sisinya. Darius menjawab, bukankah dia teman miskinmu yang akan menjadi pelayanmu? Manusia tidak tahu diri, itu sudah miskin masih berani menukar hadiahmu, tambah temannya yang lain. Tommy pun tersenyum, menatap penilai publik lalu berkata, apakah sekarang Anda percaya? Penilai publik pun tersenyum menatapnya. Dia tahu siapa Rejang itu, yang dikatakan miskin oleh orang-orang muda di hadapannya. Dia lalu berkata, sembari menghadap para tamu, siapakah di antara kalian yang bernama Rejang? Rejang yang masih terus memakan makanan di mejanya mengangkat tangannya sembari menjawab, itu aku. Kenapa? Mendengar suara itu semua orang menatap ke meja Rejang yang memang agak tersembunyi di pojok ruangan. Patricia ingin berlari namun Sintasan menahannya. Bisakah Tuan maju ke sini untuk agar masalah ini bisa dibuat terang berderang? Kita penilai publik tadi. Rejang menjawab, baik, sebentar aku masih makan. Semua orang pun tertawa mendengar jawaban itu. Sintasan pun tersenyum tiada beda dengan ayahnya, pikir Sinta. Menatap Rejang yang sekarang berjalan ke depan. Saat tiba di hadapan penilai publik, dia bertanya, ada apakah Tuan memintaku maju ke sini? Penilai publik yang menggelengkan kepalanya menjawab dengan sedikit gugup. Apakah hadiah ini dari Anda, Tuan? Rejang pun maju mengambil kalung, lalu berkata, memang kenapa hadiah ini? Kalian tidak suka, maka aku akan membawanya kembali. Penilai publik kembali menggelengkan kepalanya, lalu berkata, bukan begitu maksud kami. Hadiah ini atas namamu, namun menurut Tuan ini hadiah itu dia yang membelinya, dan Tuan sengaja menukar hadiah yang seharusnya atas namanya menjadi nama Tuan. Rejang pun tertawa lalu berkata, namanya Tommy Han, tentu di tumpukan hadiah itu ada hadiah darinya, coba engkau cari. Nilai publik langsung melaksanakan perintah Rejang. Setelah menemukannya dia menyerahkannya kepada Rejang. Rejang menolaknya sembari berkata, Tuan bukalah dan lihat apa hadiahnya. Penilai publik langsung membuka hadiah itu, semua orang juga menanti hadiah apa yang diberikan Tommy Han yang mengaku telah membeli kalung yang begitu mahal. Sebuah gelang dengan berlian kecil, perkiraan harga hanya 2 miliar, teriak penilai publik. Rejang berkata, dia mengatakan sudah membeli kalung ini, tentu memiliki buktinya bukan? Mendengar itu penilai publik menatap Tommy Han untuk menjawabnya. Namun Tommy hanya tersenyum saja dengan penuh ketenangan. Jika dia tidak bisa menunjukkan buktinya, maka kenapa kalian mempertanyakan ini hadiah dari mana bukan? Kembali Rejang berkata. Darius maju lalu berkata, hei pincang, jangan dengan pakaian yang kau gunakan saja tidak sebanding dengan harga sepatu yang Tommy Han gunakan. Bagaimana engkau bisa membeli kalung itu? Rejang pun tersenyum mendengar itu lalu dia pun menjawab, kalung itu memang aku yang membelinya. Bagaimana aku bisa membelinya itu bukan urusanmu. Mendengar jawaban Rejang maka Tommy dan teman-temannya tertawa sambil memegang perut mereka. Rejang pun tersenyum lalu menarik kursi di dekatnya. Dia duduk sembari bertanya pada penilai publik. Engkau mengenal pemilik toko berlian di Mall Tianjin bukan? Yang ditanya mengangguk sembari menjawab, aku mengenal pemiliknya Akiang. Bab 56. Maka engkau telepon dia untuk datang ke sini, membawa semua pelayan yang bekerja di tokonya. Dan dalam waktu 15 menit harus tiba di sini. Perintah Rejang sembari memainkan kalung di tangannya. Penilai publik mengangguk mengambil teleponnya hendak menelepon. Namun Tommy berkata, apa engkau yakin ingin memanggil Akiang? Tommy berani mengatakan itu karena dia mengenal Akiang. Sejak Rejang mengatakan untuk memanggilnya, Tommy sudah merasa sangat senang. Rejang mengangkat wajahnya lalu bertanya, aku yang memintanya tentu aku yakin. Hanya dia yang bisa menerangkan siapa yang membeli kalung ini, bukan? Tommy pun tertawa, lalu mengambil teleponnya lalu menelepon Akiang dengan loudspeaker terdengar nada masuk. Tuan Han, ada apakah engkau menghubungiku? Tanya suara di ujung telepon. Tommy tersenyum menjawab, apakah engkau memiliki waktu untuk datang ke Hotel JW Marriott sekarang? Terdengar tawa di ujung telepon. Maaf Tuan Han,
Ini sangat mendadak, jadi aku tidak bisa datang. Tommy mematikan teleponnya lalu berkata, engkau dengar sendiri, dia tidak bisa datang. Apakah engkau memiliki nomor Tuan Akiang? Tanya Darius, sembari tertawa. Dengan cara ini, mereka mau membuktikan bahwa benar Tommy yang membeli kalung itu, karena dia mengenal Akiang. Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, aku tidak memiliki nomornya. Kembali terdengar tawa dari Tommy dan teman-temannya, dan sebagian dari tamu juga ikut tertawa. Tapi aku bisa memasangnya hadir sekarang, tambah Rejang sembari tersenyum. Tommy pun tertawa lalu berkata, bagaimana engkau yang tidak mengenalnya, bahkan tidak memiliki nomornya bisa meminta dia datang ke sini? Kembali tawa terdengar, bahkan ada teriakan, hei pincang, engkau mengakulah kalau miskin ya miskin. Rejang tidak memperdulikan semua itu. Dia berkata kepada penilai publik, engkau mendengar perintahku, kenapa tidak menelponnya? Penilai publik yang masih memegang telepon cepat-cepat menelpon Akiang. Setelah tersambung dia berkata, engkau bersama semua pelayan di tokomu diminta datang ke aula Hotel JW Marriott dan tiba dalam 15 menit. Karena telepon tidak di loudspeaker, maka hanya penilai publik yang mendengar jawaban Akiang. Setelah mendapatkan jawaban, dia mematikan teleponnya lalu berkata, dia akan tiba sesegera mungkin, harap Tuan sabar menunggu. 15 menit, jika lewat dari 15 menit, maka tidak ada lagi tokonya di Tianjin, jawab Rejang sembari terus memainkan kalung yang dia beli. Penilai publik terdiam, Sintasan yang duduk di atas berkata, engkau mendengar perintahnya, kenapa diam saja? Penilai publik yang terlihat gemetar kembali menelpon Akiang. Setelah sambung dia langsung berkata, engkau tiba sebelum 15 menit, jika ingin tokomu masih ada di Tianjin. Kali ini dia meloudspeaker teleponnya dan terdengar suara Akiang menjawab, sampaikan aku bisa tiba dalam waktu 10 menit dengan helikopterku. Namun pelayan di tokoku akan tiba sedikit terlambat. Penilai publik tidak berani menjawab. Sinta berkata, yang penting engkau tiba secepatnya. Baik Nona Sun, jawab Akiang sedikit gemetar. Suasana pun menjadi sunyi. Melihat ini wajah Tommy dan teman-temannya sedikit berubah. Namun mereka masih yakin Tommy memiliki akal untuk memutar balik keadaan. Jadi mereka berusaha untuk tenang. Sedangkan Rejang hanya tersenyum duduk di kursinya. Menunggu adalah hal yang membosankan. Kenapa tidak menyuguhkan aku kopi pahit? Suara Rejang terdengar di kesunyian ruangan. Sinta memberi tanda pada pelayan untuk menyiapkan kopi dan makanan ringan untuk Rejang. Tak lama, pintu pun terbuka. Akiang setengah berlari menuju tempat di mana Rejang duduk. Tuan muda, terima hormatku. Akiang bersujud sembari membenturkan kepalanya ke lantai. Rejang tertawa lalu dia pun berkata, tadi engkau berkata pada Tuan Han tidak bisa datang ke sini. Kenapa sekarang engkau bisa hadir di sini? Akiang masih bersujud menjawab, maafkan aku tidak tahu jika Tuan muda yang memanggilku. Jika aku tahu dari sejak Tuan menelpon, aku sudah berangkat ke sini, agar Tuan muda tidak lama menunggu. Rejang pun tertawa lalu berkata, engkau bangkitlah, di mana pelayan tokomu? Sebentar lagi mereka akan tiba Tuan. Mereka tidak tinggal bersamaku, jadi butuh waktu untuk tiba di sini. Jawab Akiang yang gemetar tidak mengerti kesalahan apa yang telah dia perbuat. Rejang pun mengangguk lalu berkata, engkau duduklah, kita tunggu pelayan tokomu. Akiang yang bertubuh gendut dengan sedikit gemetar menarik kursi duduk tidak jauh dari Rejang yang terus menyantap makanan ringan dan meminum kopinya. Semua tamu yang tadi tertawa dan berteriak kini diam 1000 bahasa. Setelah melihat bagaimana Akiang bersujud dan memanggil Tuan muda kepada Rejang. Sekitar 10 menit setelah Akiang duduk, 5 orang pelayan tokonya masuk berlutut pada Rejang sembari berkata, Tuan muda, terima hormat kami. Rejang mengangguk melihat ini. Kepala pelayan bertanya, apakah ada kesalahan pada kalung yang Tuan muda beli itu? Rejang yang masih memainkan kalung di teleponnya, di tangannya, tertawa lalu berkata pada penilai publik, engkau mendengarnya. Mereka sendiri yang mengatakan bahwa aku yang membeli kalung ini untuk adikku. Patricia melompat lalu berusaha mengambil kalung dari tangan Rejang sembari berkata, kakak, kalung ini untukku, kenapa masih engkau mainkan, tidak memberikannya kepadaku? Patricia yang gagal mengambil kalung duduk di sisi Rejang yang mengelus kepalanya sembari berkata, maafkan, karena kalung ini acaramu jadi berantakan, maka kalung ini aku akan berikan kepada Bibi Sinta saja. Dan engkau bisa meminta apa saja dan aku akan memberikannya untukmu.
Tapi aku ingin kalung itu, karena itu satu-satunya berlian persegi 5, jawab Patricia. Rejang pun tertawa, lalu menyerahkan kalung itu pada Patricia sembari berkata, engkau hapus nilai kalung ini dari aset keluarga Sun, karena kalung ini milik adikku. Penilai publik langsung mengerjakan perintah Rejang. Setelah mengatakan itu, Rejang menatap Tommy Han, lalu berkata, apakah engkau ingin membantahnya lagi? Tommy Han dan semua temannya diam, tidak bisa menjawab. Melihat ini Rejang tertawa lalu berkata, sifat liciknya tidak berubah sejak kecil. Bibi, dia bekerja di perusahaan keluargaku. Maka mulai malam ini, dia sudah tidak bekerja lagi. Kembali Rejang berkata, kali ini kepada Sinta-san. Sinta-san mengangguk lalu menjawab, dilaksanakan, dan dia akan di blacklist dari semua perusahaan Lee dan Lu. Rejang melambaikan tangannya lalu berkata, mana dari keluarga Su dan Gu? Seorang pria muda dan gadis cantik maju membungkuk, Tuan Muda, terima hormat kami. Kalian bangkitlah, aku tidak tahu yang mana putra, putri, Maman Janter dan Edward. Tanya Rejang. Yang lelaki maju, aku putra tertua ayah Janter. Rejang mengangguk lalu berkata, sampaikan kepada Paman Janter dan Edward bahwa aku meminta mereka memblacklist Tommy Han dan teman-temannya ini. Kedua orang itu membungkuk menjawab, akan kami sampaikan, dan mereka akan di blacklist untuk semua perusahaan Gu dan Su. Darius yang mendengar itu menjatuhkan dirinya berlutut diikuti Tommy dan yang lain. Mereka memohon maaf kepada Rejang. Melihat ini Rejang pun tertawa lalu dia berkata, tadi siang kalian sengaja mengerjaiku di restoran Golden Royal. Di sini kalian kembali ingin mengerjaiku, dan engkau Tommy, sifat licikmu itu akan membawa dirimu kepada kebinasaan. Jadikan ini pelajaran, jadilah manusia yang baik. Aku tidak memukulmu, itu sudah lebih baik. Namun kalian berlima akan merasakan bagaimana susahnya hidup tanpa pekerjaan. Tambah Rejang. Setelah mengatakan itu, Rejang berdiri lalu berkata, siapkan pesawat, aku lagi malas berjalan kaki. Aku ingin kembali ke Haikou malam ini. Tadi tetua memohon padaku untuk menyampaikan pesan mereka padamu. Tanya Sinta. Jawab Sinta-san. Rejang kembali duduk. Melihat ini Sinta melanjutkan kata-katanya. Ada sesuatu yang tetua tidak dapat memutuskannya, kecuali atas izinmu. Baiklah, antar aku pulang. Dan minta pelayan hotel membereskan tasku dan antar ke rumah besok pagi. Aku harus berangkat. Perintah Rejang. Sinta mengangguk sembari memberi syarat kepada pengawalnya untuk mengantar Rejang pulang. Engkau lanjutkanlah pesta ini. Aku masih ada urusan dengan tetua yang merepotkan itu, kata Rejang sembari mengelus kepala Patricia. Setelah itu dia berdiri dan berkata, sampaikan pesanku pada Paman Janter dan Edward. Besok mereka sudah pindah tinggal di Jiangling. Bibi juga, dan engkau Paman Patrick. Orang yang disebut membungkuk, sedangkan Janter dan Edward diwakili putra-putri mereka membungkuk menerima perintah. Setelah itu Rejang dengan terbincang-bincang meninggalkan aula itu pulang ke rumah keluarga Lee. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.